Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah buku koleksi saya lagi. Judul bukunya adalah Good to Great. Good to Great, karangan Jim Collins. Sebagai informasi, buku ini sebenarnya buku yang sudah berusia sekitar 20 tahun. Mungkin sebagian dari Anda ada yang belum lahir ketika pertama kali buku ini terbit. Oke? Ya. Ketika pertama kali buku ini terbit, mungkin sebagian dari Anda belum lahir. Pertama kali buku ini terbit kira-kira di bulan Oktober tahun 2001. Artinya umur buku ini sudah 20 tahun. Tetapi buku ini sudah dicetak berkali-kali. Ini dia bukunya, ya. Sudah dicetak berkali-kali karena sedemikian populernya sehingga dia terus mengalami cetak ulang dan cetak ulang. Buku yang saya beli ini sudah cetakan yang keberapa entah ini, ya kan? Ini yang saya beli yang sudah cetakan tahun 2015 kira-kira. Jadi sudah cetak berapa kali itu, ya kan? Bestseller ini, bestseller. Nah, buku ini dikarang yang tadi saya katakan oleh Jim Collins yang sebelum menuliskannya ke dalam buku ini melakukan riset selama 5 tahun. Selama 5 tahun dia melakukan riset atas sejumlah perusahaan yang akhir dari riset atau penelitiannya itu dia menemukan suatu benang merah. Benang merah yang menyatakan kenapa sebagian company atau sebagian perusahaan bisa istilahnya apa ya, bisa menjadi besar, ya kan, great gitu ya. Awalnya cuman good gitu ya, makanya judul bukunya Good to Great, ya kan. Menjadi great company yang luar biasa kira-kira begitu. Tidak hanya sekedar good, tidak hanya sekedar baik. Hanya dengan cara mengimplementasikan prinsip-prinsip kunci yang dituangkan di dalam bukunya ini secara sistematik. Jadi, sekali lagi, Jim Collins ini setelah melakukan riset atau penelitian 5 tahun, dia menemukan suatu mekanisme, ya, sejumlah prinsip-prinsip kunci atau utama yang jika dijalankan secara sistematis akan membuat perusahaan menjadi besar. Sangat besar dan great gitu ya. Jadi good saja tidak cukup. Di sini dikatakan menjadi great. Oke. Nah, di sini katanya menurut Jim Collins ya, ada 6 prinsip, 6 kunci lah sebut saja yang harus dijalankan oleh perusahaan kalau mau menjadi great. Oke. Kita lihat di sini gambarnya. Dari good company untuk menjadi great company ada 6 key principle, 6 prinsip kunci atau utama, yang mana masing-masing prinsipnya itu dibagi 2. Yang pertama, adanya orang-orang yang disiplin, discipline people. Yang kedua, discipline thought. Yang ketiga, discipline action. Nah, discipline people dibagi 2. Yaitu nanti kita akan lihat lebih detail level 5 leadership. Nanti kita akan lihat apa itu level 5 leadership. Yang kedua, first who then what. Artinya kita harus menentukan siapa orang yang tepat untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan, baru pekerjaannya apa yang harus dilakukan dia. Ya. Kemudian disiplin thought atau pola pemikiran yang disiplin. Pertama adalah confront the brutal facts. Artinya perusahaan yang mau great itu harus berani mengkonfrontasi, menghadapi fakta-fakta yang menyakitkan gitu ya. Kemudian yang kedua, hedgehog concept atau konsep landak. Nah, nanti ini menarik, kita akan lihat apa itu hedgehog concept atau konsep landak.
Kemudian yang ketiga, disiplin action. Ada dua juga dibagi, culture of discipline, yaitu perusahaan itu pada dasarnya harus punya kultur yang disiplin. Kemudian dia juga harus menggunakan teknologi sebagai percepatan dari perusahaan itu. Kemudian ada yang bulat itu, flywheel, artinya konsep untuk merubah perusahaan dari good to great itu tidak bisa terjadi satu malam. Itu terus menerus iterasi berulang-ulang dari 6 key principle atau prinsip-prinsip kunci terus dilakukan tanpa henti. Jadi flywheel, terus berproses, berevolusi. Jadi pada prosesnya ada proses build up, pembentukan sampai proses breakthrough, menembus kungkungan yang good tadi menjadi great. Oke? Nah, kita lihat satu persatu. Di sini tadi saya sudah katakan ada 6 prinsip kunci yang dijelaskan oleh Collins hasil dari penelitiannya selama 5 tahun, yaitu yang tadi level 5 leadership, kemudian yang kedua first who then what, ketiga confront the brutal facts, keempat hedgehog concept, kelima culture of discipline, yang terakhir technology accelerate atau technology accelerator lah maksudnya, yang menggunakan teknologi untuk mengakselerasi. Oke. Nah, di sini keenam prinsip kunci itu dibungkuslah kira-kira begitu ya ke dalam suatu proses yang kontinu, yang berkesinambungan, tak henti-hentinya, terus berputar gitu ya. Dari 6 prinsip kunci tadi yang dia sebut flying wheel, ya. Nah, di sini kita lihat dulu level 5 yang tadi disebut dengan level 5 leadership. Kita lihat dulu dari level 1. Level 1 adalah high capable individual, ya. Orang-orang yang paling bawah. Ya, bisa saja buruh kasar ya, karyawan administrasi dan segala macam ya. Haruslah orang-orang yang bukan asal-asalan. Itu sudah harus orang yang tepat untuk pekerjaannya, yang bisa mengkontribusikan pekerjaannya secara produktif untuk perusahaan, ya. Talent seperti ini harus dicari, ya kan? Yang punya knowledge, pengetahuan, skill, kemampuan, dan punya good work habit, punya kebiasaan kerja yang etos kerja gitu ya, yang baik. Itu harus ada di level paling bawah. Kemudian setelah yang paling bawah, team member, ya. Karena perusahaan yang besar itu biasanya bukan pekerja-pekerja individual, itu harus dalam keadaan team member yang solid, ya. Di sini dia juga menekankan perlunya suatu team member yang bisa berkolaborasi secara efektif satu sama lainnya di dalam suatu group setting. Oke, itu di level 2-nya. Di level ketiga, kompeten manager. Harus punya manajer-manajer yang kompeten, bukan omdo, bukan asal ngomong doang, yang bisa mengorganisasi orang-orang di bawahnya, resource, tenaga-tenaga, sumber daya, untuk mencapai objektif atau tujuan dari perusahaan secara efektif dan efisien. Itu harus dipunyai oleh manajer di perusahaan yang mau jadi great. Kalau tidak ada manajer yang seperti ini, mustahil perusahaan itu menjadi great. Kemudian leader, manajer sama leader beda ya, Anda sudah tahu semuanya. Kalau manajer dia mengelola berdasarkan otoritas. Kalau leader tanpa perlu menonjolkan otoritas, orang mengikuti apa kata leader ini, ya kan? Nah, di sini dia harus bisa mengkatalisasi komitmen dari masing-masing manajer, tim member dan segala macam, sehingga bisa menstimulasi mereka untuk mencapai performance yang lebih tinggi. Ya, jadi dia harus bisa menciptakan suatu suasana yang stimulatif gitu ya,
ya, membuat orang lebih terpancing atau terprovokasi untuk mengkontribusikan lebih. Oke. Yang kelima, level 5 eksekutif, dialah yang di ujung tombak secara konsisten dan secara profesional, tapi tetap dengan rendah hati gitu ya, terus menerus memfokuskan tujuan perusahaan ke titik yang lebih tinggi. Oke, dia diperlukan kerendah hatian dan keprofesionalismean yang tinggi. Jadi kalau cuman punya profesionalisme tapi tidak ada rendah hati gitu ya, biasanya gagal menurut Jim Collins, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian leader yang yang paling atas itu adalah orang yang benar-benar punya ambisi dan selalu terdepan di dalam perusahaan itu, ya, tapi tidak untuk dirinya gitu. Tidak untuk dirinya. Kadang-kadang ada orang yang mau di depan untuk dirinya gitu, untuk dia diakui saya orang hebat. Bukan, dia harus terdepan tapi untuk perusahaan. Ini yang agak sulit dicari. Kemudian level 5 leader, dimanapun dia berada, ini mengambil filosofi Tiongkok ya. Di sini dia harus balance antara personal humility atau kerendah hatian dengan professional will atau profesionalismenya, ya kan? Di sini Anda bisa baca lah, ya kan? Di sini Collins menemukan balance atau keseimbangan dari orang-orang yang ada di perusahaan yang mau jadi great. Dan akhirnya benar jadi great. Itu harus balance antara personal humility, kerendah hatian, dan keprofesionalismen. Oke? Kalau dua ini bersatu, maka dia baru bisa menjadi leader yang efektif. Rendah hati dan profesional. Itu kuncinya. Oke? Nah, lanjut. Mengenai konsep landak. Apa itu konsep landak? Konsep landak begini, Collins menemukan di beberapa perusahaan ada leader-leadernya yang sikapnya atau prinsipnya adalah seperti rubah, seperti musang gitu ya, fox, rubah lah ya. Nah di sini dikatakan bahwa kalau orang-orang yang menerapkan prinsip fox atau rubah tadi, ya kan, biasanya orang-orang yang pemikirannya terpecah gitu ya, tidak konsentrasi, dia bergerak di semua level ya, dia mau ikut campur di semua level gitu ya, tidak pernah mengintegrasikan pemikirannya dia kepada konsep keseluruhan, ya kan, untuk mencapai visi yang sudah ditetapkan. Beda dengan landak katanya, ini kan istilah dia, landak. Landak itu dia bisa mensimplifikasi atau menyederhanakan suatu lingkup yang kompleks sebenarnya ke dalam suatu ide yang jadi simple gitu. Dia bisa menyederhanakan sesuatu yang rumit menjadi sederhana, sehingga dia orang yang dikenal sebagai bisa mensimplifikasi, menyederhanakan sebuah konsep. Juga bisa mengurangi, menurunkan tantangan-tantangan yang ada menjadi ide-ide yang sederhana. Jadi singkatnya, membuat sesuatu yang rumit menjadi sederhana, begitu saja. Itu konsep landak, karena dia fokus. Beda dengan si rubah, fox, yang kemana-mana pemikirannya, tidak fokus, begitu. Dia mau ada di mana-mana. Beda yang namanya dengan landak yang fokus. Nah, jadi mereka yang bisa merubah perusahaan dari good menjadi great adalah orang-orang yang punya konsep atau pemikiran seperti landak. Seperti landak, ya kan? Tetapi kalau yang tadi seperti fox atau rubah, dia berantakan. Agak sulit, bahkan gagal menjadi great.
Karena pemikirannya ruwet gitu, Fox itu kemana-mana. Sedangkan kalau Landak dia fokus. Oke. Nah, di sini ada ilustrasi yang menarik dari Bruce Lee, ya, yang saya lihat tepatlah buat menggambarkan good to great. Di sini Bruce Lee mengatakan, saya tidak takut kepada orang yang mempraktekkan 10.000 jenis tendangan, tapi hanya melatih dirinya 10.000 tendangan itu sehari cuma sekali. Jadi misalkan ada 10.000 jenis tendangan yang dia kuasai, tetapi masing-masing jenis tendangan dia cuma latihan sekali. Tapi yang ditakuti oleh Bruce Lee adalah orang yang hanya mempraktekkan satu jenis tendangan 10.000 kali. Nangkap ya? Jadi dengan kata lain, di sini mencoba mengkontraskan yang Fox dengan Hedgehog, rubah dengan si Landak. Kalau yang Fox atau rubah, dia mempraktekkan 10.000 jenis tendangan, ya, tapi dia cuma praktek atau latihan sehari cuma sekali. Tapi yang si Hedgehog atau si Landak, dia latihan satu jenis tendangan saja, tetapi setiap hari dia latihan 10.000 kali. Nah, ini yang ditakuti oleh Bruce Lee. Jadi cocoklah sama Jim Collins ini, ya, tipe Hedgehog atau Landak. Oke. Kemudian flywheel yang terakhir. Jadi di sini perubahan dari good to great tidak pernah akan terjadi dalam waktu yang cepat, sekejap gitu. Makanya perlu yang namanya flywheel, terus berproses sehingga bisa membawa perusahaan dari good menjadi great, ya, step by step, action by action, ya kan, sehingga menghasilkan hasil yang sustain atau penghasilan yang jangka panjang, berkesinambungan, dan menghasilkan hasil-hasil yang spektakuler. Kira-kira begitu, ya. Nah, jadi dikatakan oleh Jim Collins ini dalam bukunya, dia yakin bahwa setiap organisasi atau perusahaan dapat menjalani perjalanan dari good menjadi great jika dia menerapkan konsep-konsep yang dia tuangkan di dalam bukunya, ya kan? Selama orang atau selama perusahaan itu konsisten menerapkan prinsip-prinsip yang dituangkan di dalam bukunya, yang dibuatnya atas hasil penelitian 5 tahun, dia yakin perusahaan manapun bisa berubah dari good menjadi great. Oke? Jadi sederhananya demikian saja. Buku ini bukan asal ditulis oleh Jim Collins. Buku yang ditulis berdasarkan riset 5 tahun. Berdasarkan penelitiannya atas sejumlah perusahaan yang bisa berubah dari good menjadi great. Kira-kira seperti itu. Dan dia yakin kalau setiap perusahaan yang ya sebut saja sudah good sekarang, menerapkan prinsip-prinsip yang dia tuangkan ke dalam bukunya, someday bisa menjadi great. Oke? Jadi demikian saja bedah saya kali ini mengenai buku Good to Great yang ditulis oleh Jim Collins. Silakan share video saya ini kepada teman-teman atau kerabat Anda yang Anda pikir juga boleh tercerahkan oleh bahasan saya ini. Seperti biasa, terima kasih.